Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan. Oke guys, di episode kali ini di mana saat-saat ketegangan yang terjadi terhadap Julian saat ini sempat melaporkan, dan ia pun sempat menceritakan terhadap Pak Polisi atas penculikan yang terjadi terhadapnya. Sehingga di sini di mana Pak Polisi pun sempat menanyai tentang apa yang terjadi terhadap Julian. Sementara saat itu Safira dan juga Mamah Gina sempat mendengar dan terkejut apa yang diceritakan kali ini oleh Julian yang terjadi terhadapnya. Saat itu Pak Polisi dengan telitinya ia memintai keterangan dari Julian tentang kejadian-kejadian yang dilakukan oleh si penculik terhadap dirinya ya guys. Saat itu dimana Julian pun sempat mengingat-ingat atas terjadinya penyekapan-penyekapan yang terjadi terhadapnya atas orang-orang yang jahat, sehingga ia pun sempat mengingat ataupun itu yang saat-saat Julian disekap dan dipukuli, bahkan saat itu Julian dibuat oleh mereka tidak berdaya sampai harus diikat ataupun ditutupi plastik raut wajah Julian. Sepertinya penjahat-penjahat tersebut sangat sadis terhadap Julian, seakan mereka menginginkan kematian Julian ataupun akan membunuhnya. Nah, di sanalah Julian sedikit demi sedikit pun bisa mengingat apa yang terjadi terhadapnya. Bahkan ia pun sempat menceritakan terhadap Pak Polisi atas apa yang terjadi terhadapnya. Namun sayang pada saat itu mereka tidak bisa dikenali oleh Julian. Namun di sini Julian menceritakan kalau Julian melihat keberadaannya di rumah kayu yang jelasnya jauh dari keramaian, dan di sanalah Julian pun bisa mengingat ataupun itu yang jelasnya ia melaporkan tentang kasus penculikan yang terjadi terhadap Julian. Sementara saat itulah kesedihan Safira dan juga Mamah Gina yang bisa merasakan apa yang dirasakan saat itu oleh Julian. Namun Pak Polisi lagi-lagi ia semakin mendalam menceritakan ataupun memintai keterangan dari Julian yang sedalam-dalamnya apa yang terjadi. Nah, disinilah dimana saat-saat Julian pun kabur dari tempat tersebut dan nyaris saja di sana tertangkap kembali, meskipun pada saat itu Julian tidak mengenali tempat tersebut. Namun untung saja saat itu ada Abian yang sempat menolong dan membantu Julian di saat Julian akan ditangkap, sehingga terjadi perkelahian antara Abian dan juga segerombol penjahat-penjahat tersebut. Namun sayang ya guys, sepertinya saat itu Julian tidak bisa membantu Abian, dan untung saja Abian bisa melumpuhkan penjahat-penjahat tersebut, sehingga kali ini Julian terselamatkan oleh Abian dari penangkapan penjahat bertopeng. Nah, di sanalah Abian pun bisa membawa Julian ke hadapan Safira ataupun saat ini, sehingga disinilah Julian pun menceritakan hal itu terhadap Pak Polisi. Namun Pak Polisi pun sempat mempertanyakan siapakah Abian tersebut, dan di sini pun Julian pun tidak mengenali siapakah sosok Abian.
Namun di sini ia hanya bisa memberikan nomor telepon ataupun itu yang jelasnya Abian akan dijadikan saksi atas kejahatan-kejahatan yang segerombol orang tentunya yang akan menghabisi Julian. Nah, disinilah Pak Polisi pun menginginkan keberadaan Abian untuk membantu penyelidikan ataupun itu yang jelasnya Pak Polisi sangat membutuhkan Abian. Dan disinilah dimana Julian pun akan memberitahu Pak Polisi dan akan menghubungi Riana. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Lalu saat-saat pula yang menegangkan di saat Pak Polisi akan menindaklanjuti atas kasus penculikan ini, dan di sanalah Mamah Gina pun ikut angkat bicara. Dan di sini Mamah Gina mengatakan bahwa ia menduga seseorang yang terlibat ataupun dalang dari kasus penculikannya Julian. Dan Pak Polisi pun sempat menanyai siapakah orang tersebut yang dikatakan oleh Mamah Gina. Sementara Mamah Gina pun sempat menceritakan kalau seseorang tersebut yang tidak lain diduga adalah Dania, karena selama ini Dania yang selalu memusuhi Julian ataupun Safira saat ini. Bahkan Mamah Gina pun menceritakan atas kebencian Mamah Gina tentang Dania saat ini. Nah, disinilah dimana Pak Polisi pun bisa mengerti apa yang dilaporkan oleh Mamah Gina, sehingga Mamah Gina pun sempat meminta agar Pak Polisi tegas untuk melakukan penyelidikan apabila perlu. Di sini Dania akan ditangkap terlebih dahulu, karena Mamah Gina tidak nyaman apabila Dania selalu berkeliaran di luar sana. Dan disinilah Mamah Gina dengan tegasnya melaporkan kalau Dania menginginkan untuk segera mungkin ditangkap dan diproses. Dan disinilah Pak Polisi akan bertindak tegas terhadap Dania. Sementara Julian pun tidak sempat berpikir atas kejadian yang menimpa dirinya terhadapnya ya guys, atas Dania, yang mengingat Dania segitu bencinya terhadap Safira. Dan Safira pun sepertinya terkejut. Namun di sini Pak Polisi akan bersikap tegas dan menengahi sampai tuntas. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus kelanjutannya di channel ini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.